Ya, pada akhirnya tidak ada partai yang mau mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Ya, 12 partai politik sudah mengusung Ridwan Kamil Suswono dan akhirnya ditinggal sendirian, yaitu PDIP. Aduh, alhamdulillah. Ya, pada akhirnya Pak Anies tidak akan maju di Pilkada DKI Jakarta. Karena kenapa tidak ada partai pengusung untuk mengusungnya menjadi calon bakal gubernur, karena dari postingan partai PKS sendiri mengusung Ridwan Kamil dan Suswono didukung oleh partai-partai besar seperti Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PSI, Demokrat, PAN, Garuda, Gelora, Partai Perindo, dan P3. Pada akhirnya tidak ada orang yang mengusung Pak Anies untuk maju ke Gubernur DKI Jakarta. Selesai sudah pertandingan, selesai sudah perjuangan Pak Anies, tidak ada partai pengusungnya. Kita ketahui hari ini Ridwan Kamil dan Suswono deklarasi maju pada DKI 1. Menurut kalian gimana guys? Pasangan ini akan melawan independen yang sudah daftar sebelumnya. Akankah menjadi pemilihan yang sulit atau menjadi melawan kotak kosong ya guys menurut kalian? Menurutku Pak Anies seharusnya dia menjadi salah satu kader partai. Menjadi kader partai menjadikan dia konsisten dengan partai itu sendiri, tidak berpindah-pindah Pak Anies. Semoga Pak Anies bisa belajar pembelajaran dari tahun ini, tidak ada yang mengusungnya, tidak ada orang yang mendukung dia. Ya, ini menjadi daya tarik atau Pak Anies bisa belajar dari kesalahan itu sendiri. Menurut kalian gimana guys? Partai-partai besar di DKI Jakarta tidak ada yang mengusung Anies, tapi mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Komen. Ya, alhamdulillah. Sehingga apabila Anies tidak maju, tentu saja tidak akan ada demo berjilid begitu ya. Demikian juga sebelumnya telah disampaikan oleh Hadi Praitno bahwa pencalonan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta sudah wassalam. Begitu ya Hadi Praitno ya. Calonan Anies di Jakarta ini hampir bisa dipastikan 1000% wassalam. Putri. Pertama tentu PKS ya yang menyatakan duet soal antara Anies Baswedan dan Sohibul Iman ini sudah expired. Itu artinya memang tak ada intensi lagi sebenarnya bagi PKS untuk melanjutkan bagaimana soal proposal awal ini. PKB dan Nasdem saya kira statement-statement politiknya sudah mulai melunak terkait dengan Anies. Apalagi pada saat yang bersamaan kedua partai itu sudah membangun intensitas komunikasi yang sebenarnya itu sebagai bentuk penebal. PKB dan Nasdem tinggal menunggu waktu untuk menjadi bagian dari kubu Kim. Nah, satu hal yang ingin saya garis bawahi, Anies ini sepertinya gagal membaca sikap politik partai-partai yang menyatakan dukungan politiknya. Sepertinya Anies menganggap PKS, Nasdem, dan PKB itu akan cinta buta dan cinta mati kepada Anies Baswedan sampai mendaftarkan diri ke KPU. Padahal Anies saat ini adalah orang yang tak lagi menjadi pejabat publik, posisinya memang sejak awal cukup terjepit, dan pada saat yang bersamaan muncul dari koalisi Indonesia Maju dengan godaan-godaan yang sangat menggiurkan. Menjadi bagian dari koalisi Prabowo Subianto untuk 5 tahun yang akan datang, bagi Nasdem dan kemudian bagi PKB, kemudian tawaran kepada PKS itu ada plusnya sebagai wakil yang kemudian akan berdampingan dengan Ridwan Kamil. Ini yang sepertinya membuat partai politik itu mengkalkulasi untung dan ruginya. Tiga partai ini kan berhitung, apa untungnya mendukung Anies di Jakarta? Mereka sudah tak dapat lagi faedah elektoral karena tak ada pileg. Jadi tidak ada coattail efek yang kemudian akan didapatkan oleh PKS, Nasdem, dan PKB. Sementara pada saat yang bersamaan, ngusung Anies sekalipun di Jakarta, itu juga belum tentu mampu memenangkan pertarungan. Sementara di seberang kubu Kim yang selama ini head to head di Pilpres, memberikan angin surga. Tawaran yang saya kira ini membuat iman para pengusung Anies itu sangat goyang-goyang menjadi bagian koalisi dengan akses kekuasaan untuk 5 tahun yang akan datang. Kemudian ada konsesi misalnya jadi menteri dan PKS jadi wakil, siapa yang tidak tergoda dalam konteks itu? Jadi ini yang sepertinya bisa menjelaskan kepada publik kenapa sikap politik pendukung Anies ini secara perlahan sudah mulai kelihatan sekali dekat dengan kubu Kim. Itulah Hadi Praitno yang mengatakan bahwa kans Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta telah habis dikarenakan PKS itu telah mengusung ya Ridwan Kamil ya, dan memang itu tepat sekali ya Hadi Praitno, ramalannya memang tepat dan pada kenyataannya terbukti bahwa Anies Baswedan gagal maju di Pilkada Jakarta. Saya rasa orang-orang yang sekarang komplain atas situasi terkini ya, yang marah misalnya Anies tidak dapat tiket partai misalnya untuk maju di DKI,
kalau dibalikan posisinya mereka menjadi posisi Kim Plus, ya, mereka juga akan lakukan yang sama. Karena pada dasarnya kan mereka ingin pemerintahannya efektif. Gitu. Ini kan mereka marah karena mereka merasa keinginan mereka nggak dipenuhi. Gitu. Nah, keluarlah kemudian pembenaran demi rakyat, demi keberagaman, demi orang banyak. Keluar semua hal itu. Padahal kalau kita mau rujukannya orang banyak, apakah klaim itu kemudian mewakili orang banyak? Dari mana klaim itu bisa proof dia adalah simbol untuk mewakili keinginan orang banyak? Kan enggak juga gitu. Akhirnya kan yang jadi bulan-bulanan dalam beberapa hari terakhir kan PKS kan yang dianggap menzolimi Mas Anies lah dengan meninggalkan udah berkompromi, khianat ya, hengki-pengki dengan kekuasaan macam-macam. Iya, bayangkan nggak nyaman ya PKS hari ini. Kan sebagai partai yang menang pemilu di Jakarta, wajar aja dia punya kader yang harus menjadi cagup atau cawagup. Ketika dia memutuskan Anies sebagai pilihan cagupnya, dan kemudian dia minta kadernya sebagai cawagupnya, dan kemudian karena dia tahu partai nggak cukup untuk satu tiket, ya wajar juga dia berharap Anies bisa dapat tambahan tiket partai yang lain, 4 kursi yang gitu juga ya, bisa menerima kader dia sebagai cawagupnya. Nah kalau itu nggak bisa atau nggak mampu didapatkan oleh Anies misalnya, apakah kemudian PKS yang salah? Kan kasihan amat PKS-nya. Ya ternyata memang yang salah adalah Anies Baswedan dikarenakan tidak sanggup mencari tambahan 4 kursi lagi agar bisa mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Sehingga tidak perlu menyalahkan PKS. Ya, pendukung Anies Baswedan yang marah-marah terus kepada PKS ternyata juga akhirnya ditinggalkan juga dikarenakan ya seluruh partai meninggalkan Anies Baswedan dan tidak ada satupun yang mau mengusungnya. Meskipun PDIP mau mengusung tetapi tidak sanggup karena hanya 15 kursi. Kita akan terjebak di marah-marah nggak sesuai dengan perasaan kita. Wah kalau gitu kita tinggalkan partai ini, kita pindah ke partai ini. Nah gitu aja terus nanti muter-muter. Karena semua partai ini akan bikin Anda kecewa ketika aspirasi Anda nggak sama dengan mereka gitu. Misalnya kemarin itu banyak tuh, oh kalau PKS nggak mau dukung ini, kita pindah ke partai ini yang mau dukung itu. Satu saja karena ditinggalkan kalau misalnya ininya beda gitu. Anda mau pindah-pindah terus gitu. Spanduknya udah banyak tuh Bang. Terima kasih kepada PDIP, Nasdem, PKB. dan PKB telah mendukung Anies. Ah, gitu udah banyak tuh Bang. Ya gitu Campaign maksudnya. ini. Jadi partai ini kan juga berdarah-darah ini. Nah makanya orang selalu bilang kalau mau misalnya eksis di politik itu ya begitulah, gabung aja. Gabung aja Mas partai Anies politik. terbuka. Partai mana sih yang nggak mau terima Mas Anies? PKB juga saya rasa terima. Sebelah Abang mau nggak Bang? Kira-kira? Iya, kenapa enggak? Why not? Bisa ya bisa enggak, tapi why not? Welcome home Mas Anies. Iya. Dua-duanya sahabatnya Mas Anies. Iya. Bang JG bukan sahabat loh. Bang JG itu orang yang menampung loh. Ini bahasa saya loh. Mas Anies pulang dari Amerika, Bang JG ya. Itulah pengamat politik dan juga tim sukses daripada Koalisi Indonesia Maju Hasan Nasbi juga istilahnya memberikan saran kepada Anies Baswedan agar masuk ke partai saja, dikarenakan apabila tidak masuk partai ya akan ditinggal saja gitu, tinggal terus gitu ya. Dan akhirnya 12 partai politik mengusung Ridwan Kamil Suswono sebagai cagup dan cawagup di Pilkada Jakarta. Akhirnya Anies Baswedan gagal lah nyagup. Dukungan dengan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Senin 9 Agustus 2024, kami, partai politik yang tergabung dalam koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju, menyatakan mengusung Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD sebagai calon gubernur dan Dr. Insinyur Haji Suswono MMA sebagai calon wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah khusus Jakarta tahun 2024 serta siap memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono menjadi gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta periode 2024-2029. Demikian
surat dukungan ini kami buat atas pernyataan dan kerjasamanya. Kami mengucapkan terima kasih. Itulah Yahya Muzaini dari Gerindra yang memberikan deklarasi untuk mengusung Ridwan Kamil dan Suswono sebagai cagup dan cawagup di Jakarta di tahun 2024-2029. Tentu saja dengan demikian maka kans Anies Baswedan menjadi gagal nyagup dan anak abah bisa nangis-nangis tentunya seperti itu. Dan dengan demikian maka pupus sudahlah harapan Anies Baswedan dan masyarakat bahagia dikarenakan tidak akan ada demo berjilid-jilid begitu ya Mas Bro ya.